KKGPII mempersembahkan Ramadan Ceria Part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Ayyah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Afifah Liana Zahira dari SD Negeri 2 Jatimarto. Teman-teman seniman yang saya banggakan, alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dijaga olehnya agar tidak melakukan berbagai hal-hal yang menentang perintahnya. Sungguh nikmat iman tiada bandingan harganya. Mengapa? Karena godaan nafsu yang semakin berat bukan hanya sekedar mengajak maksiat, namun juga sedikit-sedikit menggerogoti rasa taat. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kita keimanan, mungkin kita telah menjadi pengikut setia para syaitan yang tidak segan-segan memberangus keikhlasan, namun juga memupuk keserakahan. Jangankan teman, saudara pun rela kita singkirkan. Demi apa? Demi kekuasaan, demi kepuasan, demi kemewahan, dan demi dunia yang menggiurkan. Alhamdulillah Allah berikan kita iman dan semoga menjaganya untuk tetap bersama kita. Amin ya robbal alamin. Hanya saja manusia merupakan makhluk tak berdaya. Ia mudah menyerah akan nafsu dunia. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhiratnya. Kehidupan yang seimbang akan membuat manusia sukses dan bahagia hidup di dua dunia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Surga dapat diraih dengan iman, meskipun menjalani iman tidak semudah membalikan telapak tangan. Perjalanan iman harus mampu menaklukkan nafsu dan harta, akan wanita, anak, dan kuasa. Dan memang inilah cobaan terbesar manusia, seperti yang Allah firmankan. Zuyyina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati mina ad-dahabi wal fidati wal qailil musawwamati wal an'ami al-ayyah. Menaklukkan nafsu bukan berarti memilikinya, bukan berarti pula menghindarinya, tetapi mampu menggunakan dan mengatur semuanya agar bermanfaat di jalan agama. Inilah tamsil yang keluar dari diskusi Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ketika bertamu di rumah Ali karamallahu wajhah. Diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman bertamu ke rumah sahabat Ali. Setibanya di rumah, Fatimah istri Ali dan juga anak Rasulullah SAW menghidangkan madu dalam sebuah mangkuk yang cantik. Namun dalam semangkuk madu tersebut terdapat sehelai rambut yang tercelup di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut, mangkuk yang cantik, madu, dan sehelai rambut. Teman-teman seiman yang saya banggakan, Rasulullah SAW berkata, "Ayo Abu Bakar, coba terangkan menurut kamu apa perbandingan antara ketiganya?" Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Iman itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik itu. Orang yang beriman itu lebih manis dari madu, dan mempertahankan iman itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut." Setelah itu, giliran Umar radhiyallahu anhu yang berpendapat. Menurutnya, kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Seorang raja itu lebih manis dari madu. Memimpin dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut.
Sungguh seorang negarawan sejati yang berkarakter. Kaidah kenegaraannya harus dianut dan dijadikan pedoman bagi para pemimpin. Sebagai seorang yang bijaksana dan berilmu, sahabat Utsman radhiyallahu anhu berkomentar, ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Orang yang berilmu lebih manis dari madu. Beramal dengan ilmu yang dimiliki lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Sedangkan sahabat Ali selaku tuan rumah berpendapat bahwa tamu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Menjamu tamu itu lebih manis dari madu, membuat tamu senang hingga kembali pulang ke rumahnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Sayyidah Fatimah sebagai perwakilan perempuan mengibaratkan ketiganya dalam kerangka kewanitaan. Menurutnya, seorang wanita lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik. Wanita yang berburqa lebih manis dari madu, dan mendapatkan seorang wanita yang tidak pernah dilihat orang lain lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Teman-teman seiman yang saya banggakan, setelah para sahabat mengumumkakan pendapat mereka, Rasulullah SAW kemudian berkata, seorang yang mendapat taufik untuk beramal lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini. Beramal dengan amal yang baik lebih manis dari madu. Beramal dengan amal yang ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Setelah merangkum dari berbagai pendapat para sahabat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa inti kehidupan dan amal ibadah seseorang ada dalam keikhlasan. Dan kemampuan seseorang beramal beribadah tidak lain merupakan taufik darinya. Ternyata malaikat Jibril alaihissalam juga turut urun rembuk. Ia mentamsilkan ketiganya bahwa menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik. Menyerahkan diri, harta, dan waktu untuk agama lebih manis dari madu. Inilah kata malaikat yang telah berpengalaman menyertai para rasul dan nabi sepanjang zaman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surgaku lebih cantik dari mangkuk yang cantik itu, nikmat surgaku lebih manis dari madu, dan jalan menuju surgaku lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Teman-teman seiman yang saya banggakan, dari cerita di atas, kita seharusnya mampu mengambil pelajaran guna melangkahkan kaki selanjutnya bagaimanakah kita menghadapi hidup ini. Sekian kultum dari saya, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kelak kita bisa merasakan manisnya iman. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.